Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Muhammad Alfinur Fauzi, Astrid Indriani, Ardi Manarsyah, Muhammad Fauzi, dan Wina akan mempresentasikan tugas web programming, yaitu dengan tema inventory. Berikut penjelasan dari teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ardi Manarsyah. Di sini saya akan mendemokan penggunaan web sederhana dari kelompok kita, yaitu tentang tabel barang, di mana fungsi web dari kita ini adalah menambah barang atau menginput barang. Bisa kalian lihat di sini awal mulanya blank, lalu kita akan menambah barang. Misal kita kasih nama baut, harganya 5.000. Kemudian deskripsinya dikasih nama barang baru. Lalu kita klik simpan data. Lalu ada notif data berhasil disimpan dan lihat perbedaannya. Bisa kalian lihat perbedaannya yang awal mulanya kosong, setelah kita menambah data keluar seperti ini. Dan untuk selanjutnya struktur database akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya Muhammad Fauzi akan menjelaskan tentang database yang digunakan pada web kita. Nah, pada web kita itu hanya punya satu tabel, yaitu tabel barang, di mana tabel barang itu terdapat 4 field. Yang pertama ID, nama, harga, dan deskripsi. Nah, yang pertama itu ada field ID, yaitu bertipe integer dengan berjumlah maksimal 11 dengan null no, yaitu harus terisi. Nah, untuk key-nya dia menjadi primary key. Untuk default itu null. Dan extra itu auto increment. Dalam arti auto increment itu setiap data ditambahkan maka akan bertambah 1 dan seterusnya. Selanjutnya ada field nama dengan tipe varchar dengan jumlah maksimal 100, null, yes, yaitu boleh tidak diisi, bukan primary key, default juga null. Selanjutnya ada field harga, tipenya varchar juga, berjumlah maksimum 50, nullnya yes, dalam arti boleh tidak terisi, dan default null. Selanjutnya ada deskripsi bertipe teks, yaitu tidak terbatas, nullnya juga yes, yaitu bisa dikosongin, default juga null. Nah, untuk database-nya hanya seperti itu. Selanjutnya untuk codingannya akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Baik, kalau teman-teman, perkenalkan, nama saya Alfinur Fauzi. Saya akan menjelaskan tentang code dari aplikasi inventory barang ini. Yang pertama, karena kita menggunakan Bootstrap sebagai stylingnya, maka kita harus mengimport baris line kode ini untuk mengimport Bootstrap ke dalam project kita. Ini bisa dilihat pada web resmi Bootstrap itu sendiri untuk cara mengimportnya. Lalu kita juga harus mengimport dua line baris kode ini. Ini berfungsi untuk mengimport Bootstrap dan juga mengimport jQuery, karena pada Bootstrap memiliki beberapa komponen yang menggunakan jQuery. Lalu berikutnya kita menginisialisasi kontainer. Di dalam kontainer itu terdapat heading 1 yang kita beri nama tabel barang. Lalu kita juga memasukkan class card. Pada class card ini untuk membuat sebuah card view. Pada class card ini kita card head kita beri warna dengan background sukses, yang artinya ini akan berwarna hijau seperti ini. Kalau misalkan kita menggunakan button sukses, ini akan berwarna hijau. Kalau misalkan danger berwarna merah, warning berwarna kuning, lalu secondary berwarna abu-abu, dan primary berwarna biru. Ini kita beri dengan sukses, lalu teksnya kita berikan warna putih. Data barang, lalu berikutnya ada kita memanggil daripada file tambah.php. Ini kita panggil juga kelas dengan button primary, artinya akan berwarna biru dan posisinya berada pada sebelah kanan. Kita berikan teks tambah untuk button yang kita buat ini. Lalu berikutnya pada body kita masukkan tabel ya, beberapa tabel dengan
tabel headnya itu ada nomor, ada nama barang, ada harga, ada deskripsi, dan ada aksi. Lalu kita masuk, ini adalah script PHP-nya, lalu kita memanggil file koneksi.php untuk memanggil koneksi PHP yang udah kita buat. Di sini koneksi PHP-nya sudah ada. Ini servernya kita set di localhost, lalu username-nya kita set root. Passwordnya karena kita tidak mengset password maka bisa kita kosongkan. Lalu database yang mau kita koneksikan. Lalu ini adalah sebuah query untuk mengkonekkan database-nya, yaitu dengan memasukkan parameter server, username, password, dan DB. Untuk ini adalah untuk mengecek jika database-nya gagal mengkoneksi, dia akan mengecho atau mengeluarkan pesan error ke monitor. Lalu ini adalah variabel data. Variabel data ini kita gunakan untuk menampung hasil dari select from tabel barang. Ini adalah nomor untuk nantinya digunakan untuk penomoran pada peg. Lalu kita lakukan perulangan untuk mengeluarkan isi dari data variabel data yang sudah kita buat di atas. Lalu kita bind ke UI dengan menggunakan tabel. Di sini kita bind ketika melakukan perulangan ya. Ini masih dalam lingkup perulangan while. Nah, di sini juga ada tombol edit dan hapus. Tombol edit ini bila mana kita klik, dia akan melakukan metode get dengan mempasing ID yang sudah kita dapatkan daripada perulangan while tadi, yang udah perulangan while ini untuk mengeluarkan tabel dari datas. Lalu berikutnya ketika perulangannya berakhir, maka kita akan melakukan increment kepada nomor sehingga nomornya akan terus bertambah sesuai dengan data yang ada pada database. Jadi selanjutnya kita masuk ke file tambah.php. Di file tambah.php ini ya seperti biasa kita mengimport bootstrap, lalu kita menginisialisasikan kontainer. Di dalam kontainer ada heading 1 tabel barang, lalu ada card view. Di card view ini headernya kita beri warna dengan background success, artinya akan berwarna hijau. Lalu ada text white. Lalu di card bodinya kita akan menambahkan from ini menggunakan metode http post, dan ini adalah http post yang nantinya akan di post. Lalu di sini ada satu button dengan tipe submit dengan warna yaitu button primary, artinya akan berwarna biru. Lalu diberikan nama simpan data, diberikan teks simpan data. Di sini kita juga menginclude koneksi.php. Lalu di sini kita akan mengecek apakah metode http request post dengan value submit dengan nama submit apakah kosong atau tidak. Bila tidak kosong, maka kita akan menjalankan operasi. Kita akan memasukkan hasil dari metode http request post dengan nama ke dalam variabel nama. Lalu kita akan memasukkan hasil dari http post dengan http request post dengan nama harga ke dalam variabel harga, dan deskripsi juga sama. Lalu kita akan membuat variabel data lalu kita akan menjalankan query MySQL untuk menginsert ke dalam database. Kita akan menginsert ke dalam tabel barang yaitu nama, harga, deskripsi dengan value variabel yang sudah kita buat di atas. Lalu ini lalu di sini akan mengecho alert yang dibuat dengan JavaScript. Bila data berhasil disimpan, kita akan memunculkan alert, dan bila diklik ini akan menuju ke index.php. Lalu di sini juga ada hapus. Hapus ini mudah ya, bila dihapus ini kan di indeksnya ini kalau misalkan kita mengklik hapus, ini akan menjalankan metode http request get dengan mempasing row ID. Lalu di sini si row ID-nya itu
akan ditampung dalam variabel ID. Lalu kita gunakan query untuk menghapus data dari database, dan kita munculkan lagi alert untuk memberitahu bahwa data berhasil dihapus. Bila diklik, kita akan mengarah ke index.php. Di edit kita akan mendapatkan nilai ID dari HTTP request get dengan nama ID, lalu kita tampung dalam sebuah variabel. Lalu kita akan menampilkan data barang berdasarkan ID, select from tabel barang, id sama dengan variabel ID yang sudah kita buat di atas. Lalu row ini untuk mendapatkan data dari hasil dari data ini. Lalu di sini kita membuat from action dengan metode post. Lalu seperti biasa, ini adalah metode from actionnya untuk nanti kita post. Lalu ada button submit, kita berikan button primary akan berwarna biru. Lalu kita berikan teks update data. Jika klik tombol submit, maka akan melakukan perubahan. Jika metode HTTP request dengan nama submit tidak kosong, maka kita akan mengeksekusi baris kode ini seperti biasa. Kita akan membuat variabel ID, nama, harga, dan deskripsi. Kita mengambil dari metode HTTP post yang sudah di post sebelumnya. Lalu kita jalankan query untuk merubah barang. Lalu kita munculkan alert untuk memberitahu bahwa data berhasil diupdate, dan kita akan mengarahkannya ke index.php. Seperti itu. Ini bisa kita edit juga, misalkan menjadi sepatu, harganya menjadi 8.000, sepatu Adidas. Kita update data, data berhasil diupdate. Lalu ini akan mengarah ke index.php. Lalu di sini juga kita bisa melakukan hapus, maka data akan hilang. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.